Shalom, jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam kondisi baik, dalam suasana hati yang bersukacita dan bersyukur selalu di dalam segala keadaan. Jemaat Tuhan, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan manusia di dunia saat ini. Ada ketakutan, kekhawatiran oleh karena virus corona atau COVID-19 yang menyebar begitu cepat di seluruh bumi, menjangkiti jutaan orang dan telah membunuh ratusan ribu orang. Nah, firman Tuhan hari ini saya maksudkan supaya melalui firman Tuhan ini saya, Bapak Ibu Saudara boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan semakin teguh, semakin sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara mengenai penderitaan atau kesulitan hidup, ketika kita berbicara mengenai hal itu, banyak sekali tanggapan, banyak sekali pandangan orang mengenai hal itu. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang menderita itu hanya orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang imannya tidak kuat, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi penderitaan, kesulitan hidup dianggap sebagai teguran Allah bagi orang-orang yang tidak taat dan setia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kenyataannya, ada orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang sangat taat dan setia di dalam hidupnya juga mengaku menderita. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa memang kenyataan mematahkan anggapan yang memiliki pandangan bahwa orang tidak benar saja yang menderita. Lalu ada anggapan yang lain yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah curang, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang kurang pantas. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa nggak ada gunanya kita menyalahkan Allah, tidak ada gunanya kita menuduh Allah. Dalam bagian ini, betul Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menuduh Allah dan kita tidak boleh menganggap Allah melakukan hal-hal yang kurang baik. Ada juga orang yang berpendapat bahwa tujuan dari penderitaan itu adalah agar seseorang bertobat dari dosanya. Agar seseorang meninggalkan perbuatan jahatnya dan kembali kepada jalan Allah. Tetapi ini pandangan yang sangat sempit, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Memang di dalam cerita Alkitab ada beberapa kali Allah menggunakan cara-cara yang sedikit keras, tanda kutip ya, sedikit keras, untuk mengembalikan anak-anaknya kepada jalan Tuhan. Tetapi dalam bagian lain, dalam kehidupan nyata, kita mendengar kesaksian orang. Ada yang kembali kepada Tuhan karena kasih Allah yang begitu besar. Ya. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat pandangan iblis terhadap penderitaan.
Ini penting Bapak Ibu Saudara. Penting sekali bagi kita untuk memahami ini agar ketika kita masuk di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita harus selalu waspada dan kita harus selalu berhati-hati. Bagi iblis, penderitaan itu adalah sebuah alat. Atau sebut saja sebagai momen tepat untuk menjauhkan atau memisahkan orang-orang percaya dari Tuhan. Penderitaan atau kesulitan hidup adalah waktu yang tepat untuk melemahkan iman, untuk menggoda orang-orang percaya, untuk memfitnah Allah di depan orang-orang percaya. Sehingga dalam kesulitan hidup itu, orang-orang percaya akhirnya menjauh dari Tuhan. Dengan kata lain, mencari pertolongan kepada hal-hal lain, tidak lagi kepada Allah. Nah, cara iblis untuk mendatangkan penderitaan banyak. Kita lihat saja argumen iblis ketika di hadapan Allah, ketika dia hendak mencobai Ayub. Dia mengatakan bahwa Ayub itu setia karena berkat-berkat yang melimpah Tuhan beri. Kata kuncinya adalah berkat sumber ketaatan, berkat sumber kesalehan. Itu argumen iblis. Pandangan iblis seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga iblis mengatakan kalau berkat dihentikan atau kalau keadaan sulit diizinkan untuk dialami oleh orang-orang percaya, maka kesalehan akan berkurang, ketaatan akan berhenti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mengingat ini sebagai sebuah momen yang tepat untuk menjauhkan orang-orang percaya dari Tuhan, maka iblis akan selalu berusaha menciptakan kesusahan. Iblis akan selalu berusaha menciptakan kesulitan hidup, membuat tekanan-tekanan berat, menciptakan masalah-masalah, sehingga orang percaya menjauh dari Allah dengan cara mencari pertolongan kepada hal-hal lain. Di dalam menjalani hidup kita, kesulitan hidup, penderitaan, itu tidak akan pernah lepas. Tetapi kita harus waspada, kita harus berhati-hati, dan kita harus tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Seperti situasi kita sekarang ini, seluruh dunia ketakutan, seluruh dunia waspada, seluruh dunia menjaga diri supaya tidak terkena virus COVID-19. Kekhawatiran muncul di mana-mana, ketakutan muncul di mana-mana, kecemasan muncul di mana-mana. Sudah berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menghentikan virus ini. Tetapi ternyata virus ini tidak berhenti. Kita sudah berdoa untuk hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah minta kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan virus ini. Supaya virus ini berlalu. Kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi sampai saat ini virusnya masih berlanjut. Apakah ini membuktikan bahwa Tuhan tidak sanggup menghentikannya, atau membuktikan bahwa doa kita tidak benar, atau kita tidak sungguh-sungguh di dalam memohon kepada Tuhan? Saya pikir tidak seperti itu. Banyak orang percaya Bapak Ibu Saudara rutin dalam berdoa, rutin dalam beribadah, rajin di dalam membaca firman Tuhan, tetapi dalam situasi, kondisi-kondisi yang sangat menekan, mencari pertolongan kepada hal-hal lain. Berdoa kepada Tuhan, tetapi berharap pertolongan kepada yang lain. Benda-benda keramat,
benda-benda yang sudah dibaca-baca, minta ilmu, minta jimat dan sebagainya. Tetapi dia orang Kristen. Dia beribadah, dia berdoa kepada Tuhan. Ini sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak melakukannya. Sekarang seharusnya seperti apa orang beriman melihat penderitaan? Orang-orang beriman harus melihat penderitaan ini sebagai sebuah kondisi yang hadir atas seizin Allah. Allah mengizinkan kondisi ini terjadi. Allah tahu apa yang dihadapi dan Allah mengizinkannya. Yang kedua, kita harus melihat bahwa penderitaan itu sangat penting. Kenapa disebut penting Bapak Ibu Saudara? Agar manusia, agar umat Allah, orang-orang percaya melihat maksud dan kehendak Allah dinyatakan. Dalam beberapa bagian, dalam beberapa kasus, kehendak Allah dinyatakan dengan sangat jelas kepada manusia dalam kondisi-kondisi yang sulit. Yang ketiga, orang-orang beriman atau orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, harusnya melihat penderitaan ini sebagai sebuah momen atau merupakan sebuah waktu di mana kita akan melihat Allah turun tangan untuk menolong umat manusia. Waktu yang tepat bagi kita untuk melihat Allah bangkit melepaskan manusia. Dan itu sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Allah pasti akan melakukannya. Kita tunggu saja dan kita tinggal menanti waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemikiran yang sama juga diungkapkan oleh Ayub di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat yang ke-25 sampai 27. Di sana Ayub mengatakan bahwa pada akhirnya Allah sendiri akan bangkit untuk menolongnya dari kesengsaraannya. Allah akan bangkit melepaskannya. Allah akan turun tangan mengangkat dia dari kesengsaraannya. Sebagai orang percaya, kita harus melihat penderitaan dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang positif. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.